Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini kita akan membahas tentang analisis rasio keuangan perbankan dalam menilai kinerja bank. Ini kita uraikan untuk memahami indikator utama kesehatan dan efisiensi perbankan. Apa itu rasio keuangan perbankan? Rasio keuangan perbankan adalah metrik kuantitatif yang membandingkan pos-pos di dalam laporan keuangan bank. Apa saja laporan keuangan di dalam bank itu? Yaitu ada dua, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Nah, perannya apa rasio keuangan perbankan ini? Rasio keuangan perbankan ini adalah mengubah data akuntansi yang kompleks menjadi indikator sederhana yang mudah dibaca untuk mengevaluasi kondisi bank di masa lalu, masa saat ini, dan masa yang akan datang. Ya. Mengapa rasio keuangan itu penting bagi sebuah bank? Yang pertama, karena untuk menilai tingkat kesehatan bank. Untuk menentukan apakah bank dikategorikan sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Berdasarkan apa? Berdasarkan standar regulator. Apa standar regulator itu? Standar regulator itu adalah standar dari OJK. Yang kedua, rasio keuangan bank ini penting karena sebagai dasar pengambilan keputusan untuk membantu manajemen dalam mengevaluasi dari efisiensi operasional investor, efisiensi operasional, dan bagi investor untuk menilai prospek keuntungan, serta dari sisi kreditur untuk mengukur risiko gagal bayar. Nah, apa saja yang kita hitung? Seperti yang sudah disampaikan, ada rasio likuiditas atau liquidity ratio. Fungsinya rasio likuiditas ini adalah mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan memenuhi permintaan penarikan dana oleh nasabah. Indikator utamanya apa? Rasio likuiditas ini adalah LDR, loan to deposit ratio, mengukur seberapa besar jumlah kredit yang disalurkan dibandingkan dengan dana pihak ketiga, yang dana pihak ketiga yang dihimpun. Yang kedua adalah indikatornya adalah cash ratio, kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah dengan menggunakan alat yang paling liquid. Kemudian setelah kita melihat rasio likuiditas, kita melihat rasio atau menghitung rasio solvabilitas dan permodalan atau solvency and capital ratio. Fungsinya apa untuk melihat rasio solvabilitas ini? Fungsinya adalah untuk mengukur kemampuan bank dalam menutupi risiko kerugian yang disebabkan oleh pemberian kredit atau operasional bank. Indikator utama dari rasio solvabilitas ini adalah CAR atau Capital Adequacy Ratio, yaitu rasio kecukupan modal yang menunjukkan seberapa besar modal bank mampu menampung risiko kerugian. Kemudian yang perlu kita hitung adalah rasio profitabilitas dan rentabilitas. Rasio profitabilitas ini adalah mengukur tingkat efisiensi manajemen dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasional bank. Indikatornya apa? Rasio probabilitas ini. Rasio probabilitas ini indikatornya adalah menghitung ROA, ROE, dan NIM. ROA itu return on asset, kemampuan bank menghasilkan laba bersih dari total aset yang dikelola. Kemudian ROE atau return on equity itu adalah menghitung tingkat pengembalian laba bersih atas modal inti
yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Yang ketiga, menghitung net interest margin. Net interest margin adalah menghitung rasio yang mengukur kemampuan pendapatan bunga bersih bank terhadap aset produktifnya. Berikutnya adalah menghitung rasio efisiensi dan kualitas aset quality. Fungsinya mengukur tingkat efisiensi pengelolaan biaya operasional dan risiko kredit macet. Indikatornya apa? Indikatornya adalah melihat BOPO. BOPO itu adalah beban operasional terhadap pendapatan operasional, yaitu mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam menekan biaya operasional. Semakin rendah BOPO, semakin rendah beban operasional terhadap pendapatan operasional, maka semakin efisien bank tersebut. Indikator berikutnya adalah menghitung non-performing loan atau disingkat NPL. NPL itu adalah menghitung rasio kredit bermasalah atau kredit macet. Jadi ada dua kalau rasio efisiensi tadi adalah menghitung BOPO, efisiensi kemampuan bank dalam menekan biaya operasional. Yang kedua adalah rasio yang melihat kredit bermasalah atau kredit macet. Semakin rendah NPL, semakin rendah non-performing loan, maka semakin sehat kualitas aset dari bank tersebut. Nah, itu tadi adalah rasio-rasio yang memperlihatkan atau menghitung menilai kinerja bank. Dari semuanya ini bisa kita simpulkan bahwa analisis rasio keuangan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai stabilitas kinerja bank. Melalui apa? Melalui kombinasi